warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamal tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kafatil maut wa idh. Subhanallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, guru-guru kita yang hadir, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim saya kepada para sakti, para ulama. Semoga senantiasa beliau diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Juga seperti saya nanti saya Yusuf serta guru-guru kita pada saat juga maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Juga Bapak Ketua RT kita yang hadir, serta stafnya yang saya muliakan, para orang tua yang sama-sama insyaallah diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya serta keluarga yang saya hormati, tentunya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarakah ini kita bisa bersama-sama ziyadatul doa untuk almarhumah mengenang 100 hari. Semoga almarhumah senantiasa Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Amin. Taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya dari saat ini sampai nanti di negeri akhirat. Karena syafaat Nabi Muhammad itu berlaku untuk umatnya. Sampai nanti ketika ditawarin oleh Allah Subhanahu wa taala, minta apa ya Rasul? Akan kabulkan di dunia ini. Apa kata Nabi? Ya Allah, aku simpan ijabah doaku di hadapanmu untuk nanti di negeri akhirat. Untuk memberikan syafaat kepada umatku, jangan sampai ada satupun umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan yang malam ini hadir termasuk min ahli jannah. Amin. Amin. Allah ya Rabbal. Terus saya lihat ibu yang hadir di sini wajahnya wajah ahli surga semua. Amin. Kelihatan wajahnya bercahaya. Amin. Amin. Di bawah lampu. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kita keluarga sahibul musibah khususnya, juga saudara keluarga besarnya, setelah sepeninggalan almarhum almarhumah tidak ada yang diharapkan oleh mereka kecuali doa. Karena kalau orang sudah masuk ke alam barzakh, ini adalah yang diharapkan bagaimana wasilah doa-doa dari orang yang masih hidup. Apakah surah Yasinnya sampai ke almarhum, ke almarhumah sampai? Zikir doanya sampai, doanya sampai. Maka jangan pernah kita mohon maaf bilang emang sampai Fatihah kita. Ibu percaya nggak kalau Fatihahnya kita ke orang udah meninggal sampai? Percaya? Percaya. Bapak percaya? Percaya. Ada yang nggak percaya? Kalau nggak percaya dulu atas saya Fatihain. Iya kan? Makanya kudu percaya. Jangan dimuliakan oleh Allah SWT. Saya ceramah nggak lama, mungkin sampai jam 10 malam. Jangan ya, bentar aja, paling ya 10 menit lah. Saya minum dulu ya. Salah boleh. Putusan. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya al-maut, kematian. Kalau sudah waktunya mati, tidak ada seorang pun yang bisa memajukan dan mengundurkan sesaat itu. Idza jaa ajaluna la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah jatahnya habis di muka bumi ini,
nggak pandang siapapun orang kaya mati, orang miskin Mati. pejabat Mati. rakyat Mati. presiden Mati. menteri Mati. gubernur Mati. bupati Mati. wali kota Mati. RW ada Ustad Mati. mati juga. Mati juga sama nggak pilih kasih kalau Allah sudah mau mah. Orang kaya banyak duit, hartanya berlimpah luar biasa, tabungannya jutaan. Nah kalau udah mati ya mati. Rumahnya buat siapa? Ahli waris. Punya mobil baru datang dari daerah, masya Allah, belum ditumbakin pisang, belum dicicipin pisang. Tuh plastik belum pada dibukain mobil, belum dibawa muter, mati duluan. Kalau udah meninggal dunia mohon maaf, pakai mobil yang baru apa pakai ambulan? Mobil yang baru dinaikin siapa? Dinaikin keluarga. Itu mayit kalau mau ngomong, boyong sini apa saya ikut. Anterin mobil yang baru, jangan mobil ini jangan. Tapi udah sunatullahnya kalau orang udah mati masuk ke ambulan. Maka apa yang kita banggain di muka bumi ini? Jangan ada yang dibanggain. Kita bangga kalau kita punya iman dan amal soleh. Ini malam ini zikirnya kita, baca Al-Quran kita, sampai amal solehnya kepada almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Yang ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita persiapkan kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala? Amal soleh kita, sholat kita bakal dibawa. Makanya jangan pernah kita ninggalin sholat. Walaupun kita lagi repot, duit kita banyak, lagi hitung duit bu, hitung duit 10 juta, hitung duit 10 juta. Aja nisa bu, ibu mau ngelanjutin ngitung duit apa sholat isya dulu jujur? Duit. Apa duit? Takut ada yang ngambil. Ya mau rahimakumullah, sholat diutamain. Kita bersyukur sama yang ngasih rezeki. Kita dikasih sehat sama Allah, bisa nyari rezeki, alhamdulillah dapat 10 juta. Ada ajan yang mau rahimakumullah, serepot apapun. Hayyalas shalah, la haula wala quwata illa billah. Ibu ambil makanannya, takbir di hadapan Allah. Sampai selesai kita salam, minta sama Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Kau masih berikan kesempatan untuk hidup memperbaiki amal soleh itu di hadapan-Mu ya Allah. Kami masih bisa berkumpul dengan keluarga yang kami cintai ya Allah. Maka bentuk syukurku kepadamu ya Allah, aku sholat di awal waktu. Maka sholat itulah yang nanti akan menjadi cahaya di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Yang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa amalan yang bisa meluaskan kita nanti ketika berada di alam barzakh? Tilawah Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu di sini insya Allah baca Quran mah sehari pokoknya 3 juz lewat. Bapak juga sama lewat. Ya Allah, nggak baca. Baca Al-Quran. Orang yang rajin baca Al-Quran yakin rumahnya pasti dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Terangi rumahmu dengan sholawat, dengan sholat sunnah, dan banyak senantiasa membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah ketika kita baca Quran, lalu kita hadiahkan tuh kebaikan Al-Quran yang kita baca buat almarhumah sampai ya Allah, saya baca Al-Quran pahalanya buat orang tua saya. Sebutin namanya Al-Fatihah sampai. Lalu buat yang itu bisa nggak? Bisa. Ibu kalau ada mohon maaf, punya anaknya agak sedikit mohon maaf, susah banget diatur. Ibu bacain Fatihah. Kalau malam lihat anaknya masih tidur Fatihain tuh anaknya. Al-Fatihah.
Suaminya juga sama, suaminya susah banget diatur ibadah, malam di Fatihah. Iya, bapaknya lagi tidur kali Fatihah. Iya, suaminya bang emang gua kesurupan apa? Al-Fatihah itu umum buat apa aja, baik orang yang meninggal dunia ataupun orang yang masih hidup. Suratul Fatihah lima quri'alahu, orang yang baca Fatihah bakal diijabah sama Allah sesuai dengan diniatkan buat apa Fatihahnya. Termasuk bapak mohon maaf kalau usahanya pengen lancar, sebelum kita buka warung Fatihah dulu. Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali, Ayat Kursi sekali, sambil banyakin sholawat. Insya Allah orang yang bakal beli ke warung kita bakal antri ke belakang. Amin ya rabbal alamin. Itu mah di warung, mohon maaf, lihat TikTok dulu. Di warung, masya Allah mohon maaf, ngeliatin tayangan-tayangan yang gak bagus. Iya, emang HP begitu tuh. Scroll. Ya Allah, karena mohon maaf jarang lihat HP Pak, jarang. Habis yang dilihat mohon maaf perempuan ya Allah yang menor-menor, yang bening-bening. Makanya ibu mohon maaf jangan kalah saing sama yang di TikTok. Ibu di rumah mohon maaf dandan yang cakep pakai bedak buat suami. Amin. Pak jujur Pak jujur. Ini gini kalau dia masuk dandan nggak? Apa? Oh, dandan. Mau kondangan, mau arisan, mau cakep banget. Di rumah pakai dasar pada bolong. Ya Allah, ibu bosonyo, udah bolong. Pakai peniti gini. Suami datang kayak koyong 4. Ya Allah, di sini autan, kayu putih, presker. Langsung nyium pahit. Megang badan bininya panas semua. Itu bini-bini yang sebelah sono, kalau sini insya Allah kelihatan soleha semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Yuk, mumpung masih hidup jangan pernah kita tunda-tunda yang namanya kebaikan. Kalau kita sibuk dengan kebaikan, hidup ini pasti bakal berkah. Amin ya rabbal. Yang namanya urusan dunia tuh serahin ke Allah. Kalau kita pengen dicukupkan keluarganya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah, anaknya saleh salehah, rezekinya terus berlimpah ruah, kuncinya deket sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir sama Allah. Ini jujur Bapak Ibu mohon maaf, saben hari banyak zikir, banyak mikir. Apalagi di rumah mohon maaf. Iya kan, di rumah dia cicilan banyak banget. Sendal baru 2 mohon maaf seragam baru ngambil. Iya, ibu yang seneng, bapak yang pusing. Ya, musyawarah dulu sama bapak. Pak, saya mau apa namanya ngambil seragam nih Pak, boleh nggak? Nah, suami yang soleh mohon maaf jangan perhitungan buat bini. Nah, kita nyari buat siapa kalau bukan buat istri Pak? Senengin istri Pak. Kalau saya mohon maaf selalu nyenengin istri. Saya kemana-mana nggak bakal tuh mohon maaf pulang lenggang kampung nggak. Saya mesti bawa sesuatu, apalagi berserama. Jangan sungguh-sungguh Pak Ustaz. Emang saya datang ke sini aja apa? Amplop apa? Nyari amal soleh. Amplop tak buangin sama. Isinya masuk lagi. Kalau kita niatnya insya Allah nyari amal soleh, pulang-pulang bawa doa. La ilaha illallah. Habis doa bareng-bareng insya Allah kita bawa berkah nomor 2. Kalau dibawain alhamdulillah, kalau nggak dibawain gimana? Alhamdulillah. Nggak perhitungan saya mau gini Pak. Saya kalau punya duit mohon maaf, saya kasih sehari 500. Sehari 500 saya tulis kecil Pak, buat 10 hari. Sama juga. Lagian jangan banyak nuntut Pak, jangan banyak nuntut kok. Sama suami, lihat kondisi suami. Kalau memang nggak ada, mah jangan dipaksain. Istri yang benar-benar ridho dalam kondisi apapun terhadap kondisi suaminya akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu. Dikasih uang belanja sehari seandainya 50, alhamdulillah. Besok berkurang 30, alhamdulillah. Besok dikasih 20, alhamdulillah. Besok nggak dikasih ampun. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat,
Orang yang sudah meninggal dunia bukan selesai putus hubungan dengan orang yang masih hidup. Mereka sama melihat kondisi orang yang masih hidup, melihat bagaimana anaknya, melihat bagaimana menantunya, melihat cucunya, apa yang dilakukan semasa hidupnya. Ketika di rumahnya disibukkan dengan banyak berdoa, banyak baca Quran, dikhususkan kepada almarhum, maka almarhum di sana almarhum senang, makasih Allah. Aku tinggalkan anak cucuku soleh-soleh, dia mengirim doa kepadaku ya Allah. Tapi ketika melihat anak cucunya lupa kepada Allah, dia tinggalkan sholat, nggak mau baca Quran, lupa doa kepada almarhumah, apa yang dilakukan? Yang ada di alam barzah, dia menangis di hadapan Allah. Kecewa ya Allah, kecewa ya Allah. Saya punya anak, punya cucu yang dia lupa akan jasa kebaikan saya semasa hidup di alam dunia. Ya Allah, kirim doa. Almarhumah di sana, cuman pindah alam doang. Ibu bapak mohon maaf, jangan pernah kita takut yang namanya kematian. Ibu bapak jujur, ama mati takut ya? Takut banget. Nggak usah takut banget ke mati jujur. Nggak usah takut mati. Kapanpun ya Allah, yang penting husnul khatimah. Wafatnya Nabi sholat cakep banget. Meninggal dunia habis baca Quran. Shadaqallahul azim. Meninggal senyum. Meninggalnya habis berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, senyum. Ya Allah, meninggal habis ngambil jambu tetangga. Ya Allah. Meninggal habis dengki sama orang, meninggal habis bermusuhan sama orang. Mohon maaf, ini menjadi penghalang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, jangan sampai ada dalam kalbu kita menyimpan sifat-sifat yang sayyiat, yang tidak baik. Simpan amal yang soleh, itu yang membuka husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan sia-siakan keluarga kita. Mumpung masih hidup, Bu, mumpung suaminya masih hidup, Pak, mumpung istrinya masih hidup, sayangin. Yuk jaga kekompakan. Mau kapan lagi kita menciptakan keluarga yang harmonis mumpung masih hidup? Bu, jangan saya mohon maaf kalau suami mau makan, ibu, bapaknya ngambil piring sendiri. Bapak jujur kalau mau makan diambil piringnya apa ngambil piring? Kompak banget sih. Mulai malam ini Bu, besok pagi hari kalau bapaknya mau sarapan, siapin itu yang namanya piringnya. Siap? Piringnya doang. Siapin nasinya, siapin lauknya, tapi jangan lupa lihat magicomnya udah ceplekin apa belum. Kira suami mau makan mentah. Allahu Akbar. Habis sibuk sih main HP tadi tuh. Makan lapar, ngambilnya di kopi buka mentah. Ya rahimahumullah. Ambilin nasinya, makan bersama-sama. Mohon maaf, kalau kita makan bareng-bareng sama bini sama suaminya makan kalau bareng-bareng, mohon maaf, walaupun makannya nggak seberapa hebatnya, nggak seberapa istimewanya, cuman hanya nasi doang, sebelahnya ayam bakar sama tahu, sama lalapan, sama sambal, terus sop, wah enak banget. Coba tadi. Allah, jangan pernah sia-siakan. Sayangi suami Bu. Tiap pagi cium tangan, itu ada berkah. Jangan lebaran doang. Cium tangan lebaran doang. Itu pun saling tunggu-tungguan. Kata bininya biar yang banyak salah kayaknya bapaknya. Bapaknya juga sama, bapaknya kayaknya ini saya. Tiap hari salaman. Sebab apa? Kalau nanti sudah tidak ada baru kita nyesel, kita belum banyak berbuat baik sama pasangan kita. Kalau sudah tiada baru terasa, sungguh kehadirannya sangat berharga. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Betul? Kalau sudah nggak ada baru nyesel. Emak, bapak, ya Allah, saya belum pernah berbuat baik kepadanya secara maksimal. Terhadap pasanganku juga sama. Saatnya sekarang, jangan pernah ditunda-tunda yang namanya kebaikan. Cepat, ridho. Disitulah kunci di dunia hasanah, fil akhirat hasanah, wa qina adzabannar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita, taklim kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kirimkan doa 100
hari beliau senantiasa mudah-mudahan tambahan kebaikan buat beliau menjadikan beliau taman dari taman surga Allah Subhanahu. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.